Wah, ketiga kita kan mau ini ya, mau podcast ya? Iya bener. Nah, tamu-tamunya pada kemana ya? Sebentar lagi juga datang. Goyang ya? Goyang. Kita kabur. Wah. Wah, ketiga kok ada bencana gini kita kayak nggak tahu apa-apa ya? Iya bener ya. Kita harusnya tahu nih kalau ada bencana mau ngapain. Wah, Ketio, kalau gitu nanti lihat podcast kita nih tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Wah, iya bener. Oke, ayo langsung Ketio. Halo sahabat sekolah dasar, selamat datang di Siniar Giat SD episode ketiga. Kali ini kita akan membahas terkait dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Giat SD, mari kita bersinar, belajar bersama, dan wujudkan mimpi. Baik, saya Habib Prastio, saya konten kreator pendidikan. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik ya di dunia pendidikan ini, yaitu membangun kesiapsiagaan bencana, siap untuk selamat di Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani 3 orang tangguh. Wah, kita beri tepuk tangan dulu buat bapak yang sudah hadir, bapak-bapak ya, bukan bapak ibu. Baik, yang pertama seorang tokoh yang cukup terkenal nih, yang dalam konteks program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang beliau ini di bawah naungan Kemdikbudristek ya, Seknas SPAB gitu ya Pak ya. Betul. Ya, beliau adalah Pak Zamzam Muzaki. Selamat datang Pak Zamzam. Selamat datang Mas Habib. Apa kabar Pak Jam? Alhamdulillah sehat. Siap. Luar biasa, betul Pak. Aman-aman ya Pak perjalanannya Pak ya? Alhamdulillah. Siap. Yang kedua, beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak Haidar, selamat datang Pak Haidar. Selamat datang. Apa kabar Pak Haidar? Alhamdulillah sehat. Jalannya aman ya Pak ya? Luar biasa. Iya siap. Baik, selanjutnya yang ketiga nih, beliau juga yang tak kalah tangguhnya ya, Bapak Suwandi dari Kepala Sekolah SD Hati Kudus, Jakarta Barat. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Semakin biru Pak ya. Aman. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya ingin nih ke Pak Zamzam Muzaki dulu nih terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana nih. Nah, kita telah menerbitkan Permendikbudristek ya, nomor 33 tahun 2019 ya, tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana nih. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dulu terkait bagaimana sih tentang program Satuan Pendidikan Aman Bencana ini bisa jadi terwujud sekarang nih. Gimana Pak Jam? Ya, Mas Habib terima kasih. Mungkin wake up call-nya atau apa yang menjadi pemicu sejak tsunami Aceh ya. Oke. Itu jadi membangunkan kita bahwa kesiapsiagaan ini penting, bahwa ada ancaman besar yang mengancam seluruh wilayah kita. Sejak saat itu 2006 mungkin ya, teman-teman di Indonesia di non-government, ada teman-teman kita juga di Kemendikbud waktu itu menerapkan atau mengembangkan konsep sekolah siaga bencana. Betul. Nah, itu diimplementasikan di berbagai daerah, ada 8 provinsi percobaan piloting waktu itu. Kemudian di 2010 diterbitkanlah surat edaran menteri terkait dengan utamaan pengurangan resiko bencana dalam pembelajaran, disertai modul-modul yang dikeluarkan oleh pusat kurikulum waktu itu. Nah, itu kita advokasikan, kita kampanyekan terus bahwa sekolah aman ini penting dan perlu diwujudkan bareng-bareng. Nah, waktu itu kita dengan BNPB ya, 2012 kita mendorong, karena BNPB merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan penanggung jawab dari penyelenggaraan kebencanaan di Indonesia, maka kita bersama-sama menerbitkan pedoman Sekolah Madrasah Aman Bencana 2012 dan itu di launching oleh Pak Menteri saat itu di 2 Mei di Hari Pendidikan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk secara struktural ya. Waktu itu kita ada 194.000 ruang kelas rusak yang diperbaiki dengan dana DAK selama 3 tahun. Kemudian juga secara non struktural dari sisi kesiapsiagaan dan mitigasi edukasi ke sekolah-sekolah, sampai akhirnya kita buat sekretariat
nasional Satuan Penanganan Bencana untuk mengkoordinasikan, karena sistem pendidikan kita luas, besar gitu ya, ada 500 ribu lebih sekolah. SD itu 145 ribuan lebih lah, sekolah dasar gitu ya. Dan 78%-nya ada di lokasi yang rawan gempa. Sekitar di berbagai daerah, bahkan ada yang 93% kayak di Bandung Barat kemarin. Yang kedua, yang paling tinggi adalah banjir gitu ya, banjir. Dan yang ketiga ada banjir bandang, longsor, ada erupsi, ada tsunami, ada sekitar 6 ribuan lebih sekolah-sekolah yang di pesisir pantai itu berisiko terhadap tsunami. Apalagi kemarin kita ramai Megatrust ya. Iya, Megatrust yang lagi viral gitu, hit. Itu bagian dari ancaman besar yang memang sekolah ini salah satu yang paling banyak terdampak. Nah, sejak 2016 sekretariat kita kembangkan, dan di daerah memerlukan regulasi yang lebih komprehensif lagi. Gitu, kesiapsiagaan di masa prabencana, bagaimana sekolah kalau ada yang terkena bencana itu, pendidikan dalam situasi daruratnya seperti apa dan pemulihannya seperti apa. Makanya kita mendorong penerbitan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 dan itu alhamdulillah waktu itu diterbitkan terkait penyelenggaraan program SPAB. Nah, kita dan di situ ada amanat untuk membentuk juknisnya, menyusun juknisnya. Kemudian 2020 keburu Covid. Keburu Covid dan kita gunakan konsep SPAB ini untuk penanganan pencegahan dan penanganan Covid di satuan pendidikan. Makanya kebetulan saya waktu itu juga nge-lead untuk kebijakan-kebijakan yang pendidikan dalam situasi darurat Covid. Nah, itu kita intinya bagaimana upaya dari sisi pemerintah untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah ini menjadi tempat yang aman, tidak kurang atau kita bisa mengurangi jumlah korban jiwa ketika ada kejadian. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kapasitas kemampuan kesiapsiagaan warga sekolah, terutama kalau kita di SD mungkin gurunya, kepala sekolahnya, siswanya, kemudian meningkatkan kualitas sarana prasarana supaya tidak membahayakan dan mendukung penyelamatan ketika ada situasi darurat, dan bagaimana manajemen atau tata kelola di sekolah, kepala sekolahnya mengatur, mempertimbangkan manajemen risiko bahwa ada ancaman di sekitar sekolah, itu sekolah harus tahu. Kemudian disusunlah rencana kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung untuk pengurangan risiko bencana, misalkan mitigasi secara fisiknya, strukturalnya, kalau ada yang rusak diperbaiki, lahannya dipastikan aman, bangunannya, strukturnya aman, di desain tata letaknya mendukung penyelamatan, kemudian juga ada peralatan pendukung keselamatan. Nah, ada juga kalau ada kejadian darurat, apa langkah-langkah sekolah ini, SOP-nya. Ketika ada gempa misalkan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak supaya selamat, berlindung, kemudian evakuasi ke titik kumpul aman, dan itu harus diatur karena kalau terjadi di jam sekolah, ini kan ada 60 juta siswa nih tiap ini, dan SD mungkin lebih dari 20 jutaan siswa SD kita. Nah, itu tiap hari 6 sampai 8 jam, kalau sewaktu-waktu tiba terjadi jam sekolah, itu dampaknya bisa cukup besar, apalagi kalau skalanya besar. Nah, tentu kesiapsiagaan itu penting supaya kita mengurangi kita selamat tidak celaka, dan juga bisa menjaga aset pendidikan kita, dan pendidikan ini bisa tetap berjalan ke depannya. Makanya gitu, dengan adanya program SPAB ini, kita berharap itu dilaksanakan di semua sekolah gitu, dan didukung oleh pemerintah daerah gitu, karena pengelola tentunya ujung tombaknya ada di pemerintah daerah gitu ya. Terutama mungkin SD ini ada di kabupaten kota gitu ya, dinas pendidikan. Sampai saat ini kalau sekolah dasar sendiri yang sudah menerapkan itu ya, sudah berapa persen untuk seluruh Indonesia nih Pak Jam? Mungkin secara data presisinya kami perlu melakukan evaluasi ya, pelaporan dari masing-masing sekolah. Tapi dari data-data yang masuk memang baru 24%. Ini 24% mungkin yang implementasinya komprehensif ya. Artinya dari sisi 3 hal tadi ya, fasilitas atau sarana prasarananya aman, kemudian juga manajemen yang menerapkan manajemen risiko, dan dilaksanakan pembelajaran pengurangan risiko bencana gitu ya. Jadi pembelajaran pengurangan risiko bencana itu supaya siswa itu tahu, mengetahui jenis bencana, ciri-cirinya, tanda-tanda kalau ada terjadi bencana.
tindakan yang harus dilakukan kalau ada situasi darurat bencana. Kemudian bagaimana upaya kita mengurangi risiko bencana itu. Nah, bisa dimulai dengan di anak-anak ya, dan diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah gitu. Jadi mungkin masih banyak sekolah yang memang perlu kita sosialisasikan lah, edukasi gitu. Terutama mungkin ujung tombaknya ada di kepala sekolah dan gurunya nih harus sadar dulu, harus peduli dulu karena ini menyangkut keselamatan gitu ya. Jadi salah satu komponen akreditasi di akreditasi terbaru adalah bagaimana iklim lingkungan belajar itu memastikan keselamatan warga sekolah, ya gurunya, ya anak-anaknya, muridnya gitu ya, maupun tenaga kependidikannya. Jadi semua harus dipastikan selamat, salah satunya dengan melakukan upaya kesiapsiagaan ini. Kesiapsiagaan. Oke, baik. Luar biasa ya. Ini sudah terjelaskan di awal ya. Baik, sahabat sekolah dasar, kita mau mulai lagi nih kepada Pak Haidar ya. Pak Haidar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zamzam ya bahwa SPAB ini penting banget ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya di beberapa waktu yang lalu ya ada Mamuju ya, terutama di Provinsi Sulawesi Barat nih pernah mengalami bencana alam, yaitu gempa bumi ya sampai 6,2 skala Richter. Wah, ini udah menjadi tantangan ya untuk Kabid Dinas Pendidikan Sulawesi Barat ya untuk menangani ini. Nah, kira-kira menurut Pak Haidar sendiri ya, bisa diceritakan sedikit nggak Pak pandangan Bapak seberapa penting nih saat ini SPAB di Kabupaten Mamuju, Pak? Baik, makasih banyak Pak. Siap. Jadi alhamdulillah terkait dengan seberapa penting, yang pasti sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana di tingkat satuan pendidikan dasar. Nah, tujuannya adalah memberikan layanan keselamatan kepada semua warga sekolah. Ini yang kemudian harus diketahui bahwa memang harus ada budaya sadar bencana. Terkhusus untuk Kabupaten Mamuju, kami selalu sampaikan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini berdampingan dengan bencana. Dan apapun itu kita harus kemudian harus memiliki kapasitas khususnya dalam kesiapsiagaan bencana. Baik, berarti ini sudah dimulai ya kalau di Mamuju sendiri ya. Kira-kira sudah berapa persen nih Pak sekolah khususnya sekolah dasar yang sudah menerapkan SPAB Pak di sana? Alhamdulillah kalau peserta terlatih yang kami sudah latih dari pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana itu selama kurun waktu 3 tahun lebih itu sudah 1.500 orang. 1.500 artinya orang. Dari SD yang kurang lebih 314 satuan pendidikan dasar itu kurang lebih 150 sekolah itu sudah mendapatkan pelatihan satuan pendidikan aman bencana. Berarti hampir semua tenaga pendidikannya sudah mendapatkan ya informasi itu Pak ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau misalnya kegiatan di SPAB di Mamuju sendiri itu difokuskan di mana Pak untuk bencananya? Ya. Sebenarnya kami memiliki beberapa karakter terkait dengan bencana, tapi khusus untuk di Mamuju itu kami fokusnya berdasarkan bencana itu pertama gempa ya. Yang kedua adalah yang ini juga adalah banjir bandang. Kemudian yang ketiga adalah tanah longsor yang memang berdekatan dengan daerah pinggir pantai itu, jadi ikut juga abrasinya. Coba dari fokus itu sehingga yang kami lakukan adalah pertama bagaimana sosialisasi dulu ke seluruh warga sekolah terkait dengan satuan pendidikan aman bencana. Kemudian ditambahkan dengan pembentukan tim siaga bencana karena memang Mamuju alhamdulillah terkait dengan fasilitator daerah dan beberapa satuan pendidikan yang menjadi model dan imbas itu kami sudah siap. Jadi untuk selanjutnya terkait dengan bagaimana melakukan aksi-aksi nyata terkait dengan pengurangan risiko bencana itu insya Allah kami sudah siap. Kalau di Dinas Pendidikan sendiri kan kita tahu ya kalau di daerah tuh ada turunan ya dari Seknas terus ada Seskapnya Pak ya. Nah itu bentuk koordinasinya seperti apa Pak untuk sekarang nih Pak?
Alhamdulillah kalau di Mamuju ada sekretariat bersama. Kita bersama. Sekretariat bersama ini adalah memposisikan dirinya Mamuju ini sebagai salah satu sekber besar di Indonesia. Wow. Alhamdulillah beberapa praktik baik yang kemudian yang kami sampaikan mulai dari advokasi sampai di rencana aksi di penguatan sekber. Dari penguatan sekber itu kemudian kami masuk di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama adalah yang kami selalu sampaikan ke teman-teman bahwa kita harus kuat di sekber. Sekber itu harus memiliki personil yang kemudian semuanya harus tahu bagaimana kesiapsiagaan bencana. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan grand design multi years. Jadi Mamuju itu memang sudah memiliki grand design 5 tahun. Apa-apa yang kemudian yang harus kita kerja dalam tahun pertama, tahun kedua dan tahun selanjutnya. Sehingga di grand design itu secara advokasi dari sekber itu sudah melakukan komunikasi sehingga rancangan-rancangan RPJMD termasuk bagaimana Kabupaten Mamuju itu sudah mengintervensi melalui anggaran APBD. Jadi alhamdulillah setiap tahun kami bisa melaksanakan kegiatan pelatihan satuan pendidikan aman bencana ditambahkan dengan aturan-aturan yang mendukung di penganggaran dana BOS untuk melakukan pelatihan satuan pendidikan aman bencana. Wow, luar biasa ya Pak, ini patut dicontohkan ya. Baik, semoga dari teman-teman yang sudah dari sahabat sekolah dasar yang sudah mendengar senior kita ini bisa berdampak gitu ya di daerah-daerahnya untuk bisa mengkolaborasikan dana-dana APBD-nya untuk pelaksanaan DSPAB ini. Baik, selanjutnya nih kepada Pak Suwandi nih. Wow, luar biasa Pak Suwandi, selamat datang Pak nih. Kita mau menanyakan terkait tentang pemastian kegiatan SPAB yang ada di sekolah dasar yang sudah di SD Hati Kudus dilaksanakannya Pak. Silakan Pak. Saya cerita tentang awalnya ya. Awalnya, baik. Ya, awalnya. Jadi kira-kira tahun 2008 itu saya dan ketua yayasan itu punya kesadaran, wah ini kalau ada gempa gimana ya? Anak-anak kita ini nanti mau kemana gitu ya. Betul. Kita punya sekolah ada tangga-tangga yang bisa bertabrakan gitu. Lalu kita coba cari-cari YouTube. Ya, sampai pada level sembunyi di kolong meja, sampai situ aja gitu. Terus kita mencoba latihan, tapi lama-lama putus. Kemudian saya dapat teman gitu dari LDD KAJ dan YKRI gitu ya. Kami diberi sosialisasi gitu. Wah, kami senang banget itu. Betul. Nah, sejak itu tahun 2017 kami mendapatkan sosialisasi dan kami merasa ini harus terus, ini nggak bisa enggak. Karena murid itu kan ganti-ganti. Iya, betul. Jadi setiap tahun kami harus latihan terus gitu. Nah, kami melaksanakan pelatihan simulasi untuk siswa dan guru. Karena simulasi itu menurut kami yang paling penting justru memastikan SOP kita berjalan. Betul. Walaupun setiap simulasi pasti ada evaluasinya dan pasti ada yang kurang gitu. Iya, betul. Selalu ada yang kurang, tapi kita terus perbaiki gitu ya. Nah, hari ini sudah mengalami juga waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah itu pernah gempa. Tapi begitu gempa anak-anak nyaman. Iya. Nggak ada yang ketakutan. Gitu. Karena sudah siap Pak ya. Karena sudah terbiasa gitu terbiasa, ya. Betul. Jadi mereka merasa nyaman. Selesai gempa, kita lihat kondisi gedung aman, ya kita belajar lagi. Karena nggak boleh belajarnya putus gara-gara ya tadi ada masalah tadi gitu. Betul. Nah ini yang kami lakukan di sekolah. Kemudian kami selalu mengupdate diri. Dan setiap tahun menambah fasilitasnya ditambah. Kalau dulu kita nggak punya tandu mulai beli tandu. Benar. Dulu nggak punya helm, sekarang mulai dilengkapi petugas-petugasnya siap dengan helm. Lalu yang paling penting simulasi itu terus kita lakukan. Betul.
Itu Kalau yang di kami lakukan. satuan pendidikan Bapak tuh ada semacam ini nggak Pak? Kayak semacam Bapak bikin organisasi siswa terkait kegiatan UKS-nya atau mungkin ada PMR-nya atau PMI kecil atau polisi Iya. kecil seperti itu ada Pak? Kebetulan kami SD ya, SD memang belum ada PMR gitu ya. Tapi di sekolah itu ada tim siaga bencananya. Tim siaga bencana. Ya, tim siaga bencana itu terdiri dari semua guru dan karyawan sekolah. Oke. Lalu anak ini bagian yang kita anggap sebagai bagian yang rentan yang harus dilindungi. Ya. Karena itu anak-anak jadi subjek yang harus dilindungi. Jadi anak-anak tidak dilibatkan di dalam tim itu. Oke. Tapi kami selalu mencoba gitu menambah literasi untuk anak-anak supaya setidaknya gitu ya masalah gempa ini ada di mindset anak-anak. Oke. Karena kalau nggak kita kenalkan terus masalah, ya sebenarnya bukan hanya gempa ya, masalah bencana ini nggak dikenalkan ke anak-anak, maka mereka nggak ngerti. Dan mereka juga nggak ngerti harus bagaimana menyikapi. Iya. Yang paling berisiko sebenarnya kalau menurut saya mereka takut. Iya. Nah ini kalau sudah takut ya anak-anak nanti belajarnya pun jadi terpengaruh. Betul banget. Betul Pak. Baik. Itu jadi sebuah praktik baik ya Pak Jam-Jamnya. Sekarang coba saya kembali ke Pak Jam-Jam. Tadi kita sudah dengar ya dari Kabupaten Mamuju ini luar biasa nih. Dukungan APBD loh luar biasa loh. Dan selanjutnya dari cerita dari Hati Kudus sudah dapatkan sosialisasinya gitu. Kemudian dia dengan inisiatif membentuk semua organisasi terkait SPAB ini menjadi berjalan. Kira-kira seperti apa nih Pak Jam-Jam? Ya, memang Mamuju ini bergeraknya pasca terjadinya gempa ya, Betul. di 2021 dan pas COVID lagi. Ya. Jadi tantangannya double gitu. Jadi ada ancaman penyebaran COVID juga. Nah, tapi yang dari Mamuju maupun dari Hati Kudus ini yang sama kita bisa lihat adalah bagaimana komitmen untuk melakukan gerakan secara continuous, saya berkelanjutan. Jadi nggak berhenti, ya udahlah kalau udah jadi gempa, kadang 2 bulan 3 bulan udah lupa aja gitu, Ya, betul. udah nanti kan gempa itu kadang terjadi berulangnya lama gitu ya, bahkan berpuluh-puluh tahun baru kejadian lagi, dan di beberapa tempat bahkan sampai ratusan tahun gitu ulang tahun gempanya itu. Ya, Nah itu kalau tidak terus-menerus diingatkan, itu akan lupa, dia udah nanti anak cucu kita nggak inget lagi gitu kalau satu waktu yang lalu itu pernah terjadi gempa. Jadi respon cepatnya dan keberlanjutannya yang perlu kita contoh dari teman-teman, termasuk semangat untuk ayo mengajak sama-sama dengan sumber daya yang ada. Saya pikir itu tentu kalau di tingkatan Pemda kita memanfaatkan sumber daya di Pemda itu ya anggaran di Pemdanya, SDM-nya yang tadi kan ada fasilitator dibentuk, kemudian pelatihan ke guru-guru dan bisa mengimbaskan ke sekolah, ke koleganya di sekolah, kemudian implementasi di masing-masing yang tadi Hati Kudus, keingintahuan untuk belajar karena rasa apa ya, kalau tiba-tiba ada gempa di sekolah gimana saya nggak tahu nih gitu kan. Lihat di berita gitu kan banyak yang meninggal jadi luka-luka gitu karena tertimpa reruntuhan. Mungkin juga itu jadi pemicu yang harus disadari oleh semua orang. Mulai dari mana? Biar lebih yakin, coba cek informasi risiko sekolah masing-masing. Di sekolah saya itu ada ancaman apa saja, itu sudah bisa diakses di Inaris Personal ya yang disediakan BNPB. Tinggal buka aplikasi, download Inaris Personal, terus dilihat di situ ancaman terdekatnya apa, apakah gempanya sedang, apakah tinggi dan sebagainya. Termasuk kebakaran ya, kebakaran juga hampir di semua sekolah karena itu potensi dari listrik dan segala macam penggunaan api. Itu cukup besar di DKI ini. Dalam 2 tahun ini udah beberapa sekolah nih terbakar dan bahkan ada korban dan sebagainya. Nah itu mitigasinya perlu kita siapkan, latihan-latihannya perlu kita lakukan. Dan mungkin tadi satu izin ya Pak dari Hati Kudus terkait dengan tim siaga bencana.
memang utamanya kita melindungi anak-anak, tapi akan lebih lebih mengena lagi kalau misalkan anak-anak tuh terlibat dalam tim siaga bencana, bukan sebagai ini, tapi diajak terlibat dari mulai merencanakan. Saya pikir kelas 5, kelas 6 itu udah mulai bisa diajak diskusi, menyusun peta denah evakuasi, jalur evakuasi yang aman, kira-kira dari kelas ke titik kumpul aman ini seperti apa. Mereka bersama-sama gitu ya. Bisa jadi itu juga penugasan sekolah ya, bagian dari pembelajaran. Kalau sekarang ada P5 gitu kan, ada pembelajaran berbasis project. Bagaimana misalkan bagaimana siap siaga di sekolah, bagaimana siap siaga di rumah. Aku siaga bencana, judul projectnya mungkin bisa itu. Nanti mereka membuat rencana kesiapsiagaan untuk latihan penyelamatan diri gempa, bagaimana penyelamatan kalau ada kebakaran seperti apa. Kalau kita mungkin lagi berlibur ke pantai, tiba-tiba kita lagi di pantai, ada gempa besar dan ada peringatan tsunami, apa yang harus saya lakukan? Nah, kejadian di Aceh, gempa Aceh ya, waktu 2004, ya mungkin difilmkan juga tsunami yang di Thailand itu, ada anak dari Kanada kan, yang dia sedang berlibur di situ, sekeluarga mungkin pernah lihat juga, itu menjadi penolong ratusan warga di situ karena dia tahu ini akan terjadi tsunami dan harus evakuasi ke tempat tinggi. Makanya dia mengajak penjaga hotelnya waktu itu untuk mengajak sama-sama warga sekitar untuk naik ke tempat tinggi. Pengetahuan itu menyelamatkan. Meskipun kita bukan tinggal di pantai, tapi mobilitas kita kan tinggi sekarang. Kadang kita pengen healing ke pantai, pengen healing ke gunung, tiba-tiba kemarin mendaki gunung ternyata status gunungnya waspada, siaga. Tiba-tiba Marapi kejadian, mahasiswa kita banyak yang jadi korban. Awareness atau kepedulian kita terhadap situasi itu harus lebih diasah gitu ya. Informasi sekarang sudah banyak. BMKG ada aplikasi info BMKG yang tiap saat ada perakiraan cuaca, ada info gempa bumi, peringatan dini tsunami. Kemudian ESDM gitu mengeluarkan status gunung api, itu ada magma namanya ini aplikasinya, bisa kita cek mau ke gunung ini statusnya apa nih, Merapi ternyata sekarang siaga nih, nggak boleh dulu naik gitu. Atau mau masuk musim penghujan, kita biasa misalkan di dekat dengan das daerah aliran sungai, biasanya debit airnya naik dan segala macam, kita perlu waspada. Kalau ke sekolah siap-siap, mungkin kalau mau musim penghujan bawa jas, bawa payung gitu, jangan lupa. Terus kalau yang terbiasa, ternyata suka ada historisnya di sini ada kejadian banjir ya, kita harus waspada, siap siaga. Ingat informasi yang dikeluarkan pemerintah. Kalau di Jakarta mungkin tinggi muka air ya, tinggi muka air Katulampa udah segini, siaga 2, siaga 1, pintu Manggaran sebagainya. Jadi di tiap daerah pasti itu ada badan penanggulangan bencana daerah yang mengeluarkan informasi itu. Nah, kita sebagai warga sekolah, sebagai kepala sekolah, sebagai guru perlu mulai aware terhadap informasi itu supaya memastikan anak-anak kita bisa selamat. Kita rencanakan kesiapsiagaannya supaya satu waktu kalau ada kejadian darurat kita tidak panik. Betul. Kunci tidak panik adalah kita tahu apa yang terjadi, tahu apa yang harus dilakukan, dan kita sudah sering terbiasa berlatih. Betul. Gitu ya. Kejadian tsunami Palu ini kejadiannya di SMP ya, tapi mungkin relate dengan ini ya. Di pinggir pantai itu SMP 10 Kota Palu, seminggu sebelum kejadian itu sedang didampingi untuk SPAB. Jadi ada pelatihan. Nah, waktu itu sore-sore jam 5 mungkin ya kejadiannya. Masih ekskul, anak-anak lagi olahraga di lapangan gitu kan. Ada 10 anak di situ, 3 orang anaknya pernah ikut pelatihan itu yang minggu lalu. Sudah rencananya mau simulasi minggu depannya, tapi kejadian gempa duluan. Jadi bukan simulasi, itu real gitu, praktik nyata. Nah, ada yang lain itu dia menghadap pantai, jadi gerbangnya itu mau keluar pantai. Jadi mau larinya itu keluar mendekati pantai, ditariklah sama anak yang ikut latihan ini. Karena ada bapak gurunya, Pak, sama anak yang lain jangan ke sana gitu, nanti
takutnya ada tsunami. Kemarin kita diajari harus lari ke belakang tinggi, sekolah, benar. ke bukit. Ya. Akhirnya mereka lari ke belakang. Gak lama kemudian air nyampe ke sekolah dan alhamdulillah mereka selamat. Betul. Pengetahuan itu menyelamatkan, apalagi dilatihkan. Itu akan betul. membiasakan kita, pembudayaan kita menjadi, kita berharap siswa kita siaga bencana, gurunya juga guru yang siaga bencana. Betul. Baik sahabat sekolah dasar, kita bisa tahu ya, jadi pengetahuan itu yang menyelamatkan. Begitu ya Pak Jamnya ya. Dan kita menjadi bagian yang dari Betul. yang menyelamatkan. Baik. Mudah-mudahan ya. Baik. Oke, baik Pak Suwandi. Tadi kita sudah mendengar nih dari Pak Jam bahwa melaksanakan ini tuh nggak susah gitu loh. Nah sekarang kalau di SD Hati Kudus untuk memulainya itu susah nggak sih Pak untuk penerapan SPAB ini di sekolah dasar khususnya di SD Hati Kudus Pak? Mungkin sahabat sekolah dasar pengen mendengar nih. Silakan Pak. Sebenarnya gampang banget. Gampang banget gitu ya. Masalahnya merasa butuh atau tidak. Oke. Nah kalau dari tempat saya memang diawali dengan rasa butuh, punya kebutuhan yang tinggi, ya kita melaksanakannya mudah sekali gitu. Dan tidak, ya kalau dibilang nggak perlu biaya, bisa juga nggak perlu biaya ya. Menurut saya yang penting tadi, kalau kita sudah merasa butuh, semuanya pasti akan dicoba gitu. Itu saya pikir ya. Jadi di tempat saya itu juga setiap tahun kita lakukan terus. Di awal tahun ajaran baru itu kan selalu ada guru baru. Nah ini salah satu bagian yang harus disosialisasikan tentang kesiapsiagaan bencana ini. Sehingga guru-guru baru pun akan tahu tentang budaya sekolah kita gitu. Karena kita pengen mendidik anak untuk menciptakan budaya aman dimulai dari teman-teman guru. Kalau teman-teman guru sudah memiliki budaya aman itu sendiri, maka untuk anak-anaknya lebih mudah. Betul. Kalau di tempat Bapak sendiri, kayak kan kita tahu ya kalau satuan pendidikan aman bencana tuh punya simbol-simbol, ya kan, kayak titik kumpul, jalur navigasi, jalur evakuasi gitu. Di SD Bapak tuh sudah ada yang seperti itu Pak? Ada semua, karena itu bagian yang penting ya. Betul. Jadi itu termasuk, jadi kami itu kan mencoba melaksanakan 3 pilar ya. Pilar pertama itu ya gedungnya itu dulu. Kemudian mungkin bagian rambu-rambu itu bagian-bagian dari pilar sarana prasarananya. Ya, walaupun memang lapangan kami itu sempit. Tapi pasti ada cara gitu ya. Jadi ya kita pakai jalan. Terus caranya kalau jalan di komplek itu kita pakai untuk simulasi, ya kita sosialisasi pada masyarakat. Bahkan kami itu kerjasama sama pos polisi, kerjasama sama kelurahan, pemadam kebakaran, puskesmas gitu. Setiap tanggal 26 April itu selalu kami undang itu. Jadi kami simulasi. Tapi juga kelurahan yang punya warga, punya awareness terhadap keselamatan, pos polisi juga dia yang jaga, puskesmas kalau ada apa-apa kami bekerja sama dengan puskesmas, dan teman-teman pemadam kebakaran ini nggak kalah penting ini. Jadi kami komunikasinya sangat mesra dengan mereka. Jadi membentuk ekosistem ya Pak ya, kita yang penting itu inisiatif sebenarnya Pak Jam ya. Ya betul itu jadi saya pikir bagaimana inisiatif ya untuk melibatkan warga masyarakat sekitar, karena kan ketika evakuasi itu gak hanya berhenti kadang di halaman sekolah. Untuk beberapa jenis bencana kita evakuasinya harus ke titik kumpul yang benar-benar aman di luar, bahkan itu di luar sekolah gitu. Kalau sekolah-sekolahnya ada di pinggir pantai, ya evakuasinya harus ke tempat yang lebih tinggi yang di luar sekolah, dan jalur itu bareng-bareng dengan masyarakat kan. Jadi harus terkoordinasi. Termasuk kayak di Bali itu kerjasama dengan hotel, karena hotel-hotel kan punya rooftop atau punya atap yang cukup tinggi, dan itu digunakan sebagai tempat evakuasi sementara kalau ada tsunami. Anak-anak itu bisa menggunakan fasilitas itu gitu. Atau bahkan ketika ada erupsi Gunung Agung di Bali, di Karangasem Bali gitu kan,
anak-anak di SLB, kebetulan ada di KRB 3 waktu itu. Evakuasinya jauh keluar sekolah menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh kelurahan setempat. Jadi ada truk ini yang bisa mengangkut banyak dan langsung orang tua jemputnya nggak ke sekolah, tapi ke lapangan titik kumpul aman. SOP-nya dibuat sesuai dengan kondisi bencananya, ancamannya. Jadi seperti tadi ya, itu bagus sekali Pak Suwandi. Ini contohnya gitu ya, bagaimana pelibatan masyarakat untuk bersama-sama, dan itu juga jadi sosialisasi edukasi juga ke masyarakat gitu kan. Betul. Saya kembali ke Pak Haidar nih, Pak Haidar. Sekarang dari SD dan dari Seknas sendiri sudah menyatakan ini tuh sebagai kewajiban sebenarnya oleh pihak sekolah dan masyarakat sendiri ya, untuk melindungi anak-anak yang ada di sekolah dasar. Nah, sekarang kalau peran di pemerintah daerah sendiri ya, khususnya di dinas pendidikan ya, bagaimana untuk mempush sekolah dasar yang ada di daerah ini untuk segera menerapkan gitu. Oke, baik. Jadi kan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Mamuju ini benar yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi, bahwa pertama kan memang harus kuat di 3 pilar. Fasilitas pembelajaran yang lebih aman, kemudian manajemennya seperti apa, pendidikan pengurangan risiko bencana dan resiliensinya seperti apa. Inilah yang kemudian di tahapan awal di Sekber itu semua kami sudah kuatkan. Sehingga dalam tahap sosialisasi tidak satupun satuan pendidikan yang terasa asing ketika mendengarkan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu dulu yang pertama. Sehingga tugas kami dari Sekber adalah selalu untuk mengingatkan, namanya manusia, itu harus selalu diingatkan. Dan kami adalah tugas pokok di Dinas Pendidikan, kemudian membawahi Sekber, itulah yang kemudian yang selalu dilakukan. Selain kemudian advokasi yang lain, seperti terkait dengan bagaimana penguatan fasilitator, kemudian fasilitator kita buatkan workshopnya, kemudian mereka mensosialisasikan ke satuan pendidikan yang kurang lebih 314 itu, kami bagi supaya tidak satupun sekolah yang tidak mendapatkan, meskipun dalam perjalanannya itu ada kurang lebih yang kami anggap 100 sekolah yang terbagi untuk kemudian pembagian pilotingnya, termasuk integrasi yang kemudian dilakukan oleh sektor yang lain. Sehingga begitu juga ketika berbicara tentang penganggaran, ketika saya sebut saja misalnya di Bappepan atau Bapeda, di awal penguatan Sekber kan kami awalnya mengumpulkan tim-tim perencanaan OPD. Jadi semua OPD berkumpul, kami kuatkan melalui penguatan Sekber agar supaya kami sampaikan bahwa memang ada SPAB. Kalaupun ternyata tidak berpikir secara lembaga, harus berpikir bahwa ada anak mereka yang ada di sekolah. Itu yang harus kemudian disampaikan, supaya semua harus kemudian memberikan perhatian. Nah, inilah yang sampai hari ini yang alhamdulillah sudah masuk tahun keempat. Kami ini tidak pernah terputus untuk memikirkan seperti apa ke depannya terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya dalam penguatan 3 pilar ini. Sehingga di 3 pilar itu misalnya adapun sekolah yang terkait dengan bagaimana fasilitas sekolah aman, yang lebih spesifik lagi bagaimana memikirkan bangku yang kemudian yang tidak boleh runcing, bagaimana kemudian menyiapkan prasarana yang misalnya pemadam kebakaran, belum lagi terkait dengan bagaimana manajemen bencananya agar supaya semua komponen strategis pendidikan itu terlibat di dalamnya. Yang lebih terpenting adalah setiap tahun sekolah harus melaksanakan pelatihan dan simulasi. Nah, yang menarik di Kabupaten Mamuju adalah ketika kami tidak memiliki anggaran, cukup mengidentifikasi siapa orang tua peserta didik yang notabene-nya satu itu bekerja di puskesmas atau kesehatan, itu bekerja di pemadam kebakaran, dan bekerja di penanggulangan bencana. Pihak sekolah kami sarankan untuk menyurat,
Jadi terkait dengan sumber daya, siapa yang melatih, kami tidak susah lagi. Kenapa? Karena ada orang tuanya. Betul. Lebih berbangga lagi. Kenapa? Karena ada anaknya yang kemudian yang dilatih. Itu yang terjadi di beberapa piloting, termasuk yang kami kirim sebagai dokumentasi praktik baik ke tingkat nasional kemarin di Kabupaten Mamuju. Betul. Jadi benar-benar melibatkan ya, nggak hanya masyarakatnya, sekolahnya, tapi orang tuanya ya. Jadi orang tua yang punya profesi ikut terlibat gitu ya. Bahwasanya memang SPAB di sekolah itu juga penting gitu ya Pak.